Ada apa? Bukankah aku tadi dikepung oleh zombie dari segala arah? Beberapa bulan lalu, kiamat es tiba-tiba datang. Tokoku terbangun sistem lintas alam. Ada sebuah pintu yang menuju ke dunia yang tak terhitung. Aku mengandalkan pintu itu untuk menukar dari berbagai alam perbekalan hidup yang tak terhitung. Gerobak kotor suamiku, Wang Hu, juga bangun sistemnya, tapi dia menganggap gerobaknya rendah, repot, langsung dibuang begitu saja. Dia dengan tenang bergantung padaku, menikmati hasil tanpa kerja. Agar tidak membuat publik panik, aku secara rendah hati mengaku hanya menggunakan mie instan dan camilan barang-barang murah ini untuk bertukar dengan berbagai alam. Segera, aku menjadi yang dihormati semua orang, penyelamat kiamat. Tapi Wang Hu menjadi cemburu. Dia pikir, dia juga bisa menjadi dewa dengan menjual makanan ringan. Kemudian zombie menyerbu, dia dari belakang dengan keras mendorongku ke dalam kawanan zombie. Dia ingin merebut toko buku, kamu benar-benar, aku dicabik-cabik hidup-hidup oleh zombie. Dia sendiri sombong, juga jatuh ke dalam kawanan zombie. Sayang, transfer toko buku ini padaku, sekarang juga. Begitu bangun, dia langsung merebut toko buku. Dia juga kembali. Menjual mie instan dan sosis bisa jadi penyelamat? Kali ini, giliranku yang dipuja banyak orang. Wang Hu, apa kau benar pikir aku mengandalkan camilan murah untuk menjadi penyelamat? Itu hanya demi kemudahan agar orang mengerti. Alasan yang kuucapkan sembarangan, aku mengandalkan pengetahuanku menjelajahi lintas alam. Orang kosong sepertimu, buta huruf, begitu masuk lintas alam, pasti mati. Kali ini, biarkan kau menghancurkan dirimu sendiri. Tidak bisa, toko ini adalah warisan nenek moyangku. Buku di dalamnya mencakup segalanya, banyak edisi langka dan baik, koleksi tak ternilai. Ini adalah akar keluarga Kusu, pasti tidak bisa kuberikan padamu. Aku bersumpah, aku pasti akan menjaga toko dengan baik, menjamin setiap buku di sini tidak akan rusak sedikit pun. Tapi, aku tidak punya toko buku. Aku akan kerja apa nanti? Aku kasih gerobak kotorku padamu. Kebetulan kau bisa jualan, menghirup udara segar, rileks, baik untuk kesehatan. Waktu itu, setiap kali menjelajah lintas alam, itu pertarungan hidup dan mati. Itu benar-benar kentang panas. Kau sangat menginginkannya, itu kuberikan padamu. Kalau begitu, baiklah, tapi kau harus bersumpah untuk merawat tokoku dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan berhenti. Tidak masalah. Tenang saja, pasti aku akan merawatnya dengan baik. 7 hari lagi menuju kiamat, harus segera memperbaiki gerobak kotor ini, seluruhnya perlu diperkuat. Juga perlu memasang rak penyimpanan bertingkat, bagian luar juga perlu dipasang struktur pelindung. Di luar jadi lebih kokoh, tapi ruang dalamnya masih sekecil ini, bagaimana bisa muat banyak persediaan? Terdeteksi garis keturunan tuan rumah, pengikatan berhasil, selamat, tuan rumah resmi diaktifkan sistem gerobak kotor bergerak. Telah aktif terakhir kali sistem gerobak kotor dan sistem toko buku setelah kiamat resmi tiba, baru bangkit. Tidak kusangka kali ini aku secara tidak sengaja mengaktifkannya lebih awal. Karena tuan rumah memodifikasi gerobak kotor secara mendalam. Bonus ruang penyimpanan ekstra besar telah dibuka. Ruang, benar-benar apa yang kurang datang? Ini bukan gerobak kotor, ini benar-benar lemari. Es raksasa berjalan, sekarang bisa menyimpan banyak persediaan. Harus mengambil semua tabungan dulu mencairkan yang bisa dicairkan, lalu bisa memulai mode belanja gila-gilaan, persediaan dasar bertahan hidup, perlengkapan bela diri, peralatan mesin semua dibeli. Masuk 10 juta. HMPH? Pengetahuan. Pengetahuan tidak berguna di kiamat, yang saya butuhkan adalah mie instan. Kali ini, aku tidak mau lagi dengan pria brengsek ini berhubungan sedikit pun. Harus mencari alasan untuk bercerai dengannya. Ternyata seperti yang kuduga. Dia berniat menggunakan camilan murah ini untuk menukar sumber daya kiamat. Kesempatan datang.
Di mana buku-bukuku? Kemana semua buku pergi? Katakan padaku. Dibakar. Kamu sudah bersumpah akan menjaga tokoh bukuku dengan baik. Merawat buku-buku itu, bagaimana kau bisa membakar semuanya? Kamu bajingan. Toko buku sudah kudapatkan. Masih pura-pura apa? Su Qingyan, jangan kira kau seorang doktor. Aku tidak lulus SD, kau bisa seenaknya mengaturku. Aku suamimu. Aku adalah langit di atas kepalamu. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kamu hanya bisa diam. Cerai. Wang Hu, aku ingin bercerai denganmu. MPH, cerai ya cerai. Aku bilang padamu, Su Qingyan bercerai denganku, kamu akan segera menyesal. Su Qingyan selamat. Akhirnya, kau mendapatkan hidup baru. Hanya tinggal 3 hari menuju kiamat dingin, ekstrem, harus segera menuju zona aman, pergi ke pinggiran kota. Kawasan gudang logistik terbengkalai, di sana, jauh dari keramaian pusat kota, serangan dingin lebih lemah. Adalah kiamat dingin, ekstrem, tempat berlindung terbaik. Warung kumuh ini sengaja diperkuat. Kelihatannya menyimpan banyak barang bagus. Kalau kamu pintar, serahkan mobil dan perlengkapanmu. Aku akan biarkan kamu hidup. Mereka hanya bertiga. Jika aku cepat gas, seharusnya bisa lolos. Minggir. Kamu tidak apa-apa. 3 pria dewasa menganiaya seorang wanita tak bersenjata dan merampas perlengkapan hidupnya. Kalian pantas disebut manusia? Bocah, mau jadi pahlawan tidak lihat tempat? Kamu sendirian, bisa melawan kami bertiga? Teman-teman, serang bersama, habisi dia juga. Pergi. Nona, apa kamu terluka? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Biar ku bantu tegakkan motormu. Su Qingyan, pantas kamu buru-buru minta cerai, ternyata punya selingkuhan. Su Qingyan, pantas saja, kamu buru-buru minta cerai dariku, ternyata kamu berselingkuh. Lepaskan dia. Tidak lihat lengannya sudah terluka? Kamu berani kau pukul aku, baik? Su Qingyan. Ikut aku, hidup enak. Kamu tidak mau malah bertahan di lapak reot sengsara, kan? Cuaca sangat dingin akan segera tiba. Aku lihat kau dengan mobil tua ini bisa bertahan berapa hari? Kau pikir mie instan dan cola di toko kelontongmu akan bertahan sampai akhir? Uge ini dia mantan istrimu yang cuma tahu baca buku itu, kelihatannya kuno. Mana tahu cara melayani pria? Jangan pedulikan dia, udara terlalu dingin, pulang, makan mie instan panas, enak banget. Su Qingyan, kau tunggu saja. Sebentar lagi aku akan berdiri di puncak kiamat membuatmu berlutut memandangku. Ayo. Namaku Senyi. Aku kapten tim komando negeri naga ini, kontakku, jika nanti ada masalah bisa hubungi aku. Terima kasih, Komandan Shen. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati di jalan. Harus sampai sebelum gelap, kalau tidak, mudah tersesat. Pertarungan tadi, benar, menarik perhatian orang. Tidak bisa langsung ke gudang, harus lepaskan dulu pengikutnya.
Membawa pentungan besi dan parang, tubuh kekar, 100 kali lebih berbahaya dari 3 orang tadi. Kamu boleh pergi, lapak kotor ini harus tinggal. Tidak mungkin. Ini nyawaku. Sudah diberi baik malah menolak, hancurkan. Berhasil sengaja menarik mereka ke gedung terbengkalai ini, supaya struktur bangunannya rapuh runtuh. Dengan begitu mereka terjebak di bawah. Mereka masih bisa berdiri. Sial, kalau begini terus, mobilnya akan hancur. Xiao Zhangtan terkena benturan keras. Aktifkan sistem pertahanan. Ternyata ada sistem pertahanan juga. Aktifkan. Segera aktifkan. Perintah diterima. Akhirnya kita sampai sebelum gelap. Tidak kukira kamu dalam krisis bisa membuka fitur baru. Aku benar-benar menemukan harta karun Wang Hu. Wang Hu, kamu merampas toko buku kosong kehilangan jimat penyelamat sejati. Benar-benar seperti mengambil biji wijen kehilangan semangka. Oh ya, sebelum pergi, di toko bukuku pasang kamera mini. Tinggal sehari menuju kiamat. Wang Hu pasti sudah tidak sabar. Mas Hu, kenapa setiap hari mie instan, Coca-Cola, hotpot instan? Sudah bosan, kamu tidak menyimpan barang mewah. Kamu ini yang paling mewah, barang mewah. Mas Hu, maksudmu apa? Tahan 1 hari lagi. Tunggu sampai kiamat dingin tiba. Toko buku ini akan terbangun sistem lintas alam. Saat itu, aku bisa bawa camilan ini melintasi berbagai dunia. Barang yang sekarang tidak menarik ini bisa ditukar dengan ramuan dewa dan kulit binatang. Senjata super bisa membuatku menjadi dewa di kiamat. Ini camilan ini benar-benar berguna? Tentu berguna. Para dewa dan orc itu suka barang seperti ini, barang yang penuh bahan tambahan. Setelah aku jadi penyelamat, kamu adalah istri penyelamat, kita bisa seenaknya di kiamat. Bagus sekali, Mas Hu, kamu hebat sekali, aku tahu kamu yang terbaik. Penyelamat. Benar-benar khayalan, Wang Hu. Kiamat adalah hari kematianmu. Suhu minus 80. Kiamat es telah tiba. Su Qingyan, hari ini aku akan membuatmu menyaksikan kejayaanku dengan mata kepalamu sendiri. Terdeteksi Inang. Menyentuh dinding asal selamat. Inang berhasil mengaktifkan sistem perjalanan lintas dunia, apakah akan segera mengikat? Mengikat segera ikat. Jika tidak salah ingat, yang pertama kali kamu tuju adalah alam surgawi Jiu Xiao. Yang akan ditemui adalah Dewi Chang'e. Dia itu tidak mudah dihadapi. Alam surgawi, benar-benar alam surgawi. Pertama kali langsung ke istana Guanghan, ramuan ajaib, aku datang. Energi kotor dari alam iblis berani saat aku kultivasi. Menyerang saat teknik Ningxian Guanghan. Menyebabkan meridian surgawiku kacau hati es. Dingin membakar tubuh kultivasiku merosot drastis. Obat istana bulan hanya bisa meredakan sakit. Tidak bisa menyembuhkan sama sekali. Aku sangat butuh ramuan kuat untuk menyeimbangkan meridian surgawi. Tapi sekarang tak bisa bergerak. Di mana? Mencari ramuan itu? Pantas saja dia dewi cantiknya luar biasa. Jauh lebih cantik dari Lin Weiwei 100 kali lipat. Tunggu aku. Keluarkan mie instan dan cola, dia pasti akan terkesima. Menangis memintaku tinggal. Nanti dia pijit kakiku dan pijat bahuku. Sajikan teh dan air, panggil aku, kakakku terus, berusaha menyenangkanku dengan segala cara. Mana manusia biasa, berani memasuki istana Guanghan tanpa izin. Dewi, jangan marah. Aku dari dunia fana, sengaja membawa dari dunia kami, harta karun yang langka, ingin bertukar dengan Dewi, beberapa pil ajaib. Tidak perlu barang duniawi, jangan cemarkan alam dewaku.
Enyahlah. Dewi, jangan terburu-buru, dong. Barang berharganya ini, pasti akan Anda sukai setelah melihatnya, dong. Dulu Sukingyan dapat pil ajaib dengan barang ini, ini kan mudah, siapa saja bisa. Dewi silakan lihat. Chang E sudah lama tidak makan, sama sekali tidak menyentuh makanan dunia. Sekarang dia mengalami kekacauan internal, diselimuti hawa dingin, yang dia butuhkan bukanlah camilan, tapi bahan obat. Dan Wang Hu, kamu datang sendiri menawarkan diri katalis obat terbaik. Kurang ajar. Aku, Sang Dewi, sudah berpuasa ribuan tahun. Mana mungkin aku menyentuh makanan kotor duniawimu. Aliran Dewi dalam tubuhku kacau hawa dingin menyerang jantung. Yang aku butuhkan adalah jantung manusia yang masih berdetak segar, sebagai katalis obat. Ah? Obat katalis obat. Kotoran duniawi, tidak berguna meninggalkanmu. Hari ini, aku ambil jantungmu untuk meredakan racun dinginku. Chang E, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon lepaskan aku tidak mau mati. Kamu masuk istana dewa tanpa izin. Udara kotor mencemari tempat suci. Dan mengganggu penyembuhanku lagi. Mengambil satu jantungmu sudah termasuk hukuman ringan. Kita sudah tidak berutang satu sama lain. Pergi. Jangan ganggu lagi latihan penyembuhanku. Kakak Hu, bagaimana? Apa barang bagus yang kamu dapatkan? Pil keabadian senjata dewa? Apakah kita segera bisa di hari kiamat menjadi raja? Tidak ada, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak. Dulu kamu berjanji padaku dengan yakin pasti bisa dengan mie instan menukar barang langka, sekarang tidak ada apa-apa. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Katakan. Kamu bilang. Sudah, aku terluka parah begini, kamu cuma tanya soal barang? Kamu nggak lihat aku mau mati? Di akhir zaman ini harus ada yang diandalkan. Wang Hu benar-benar bisa melintasi ribuan zaman. Belum bisa tunjukkan sikap. Maaf, Mas Hu, aku juga terlalu buru-buru. Sebenarnya ada apa? Kenapa luka kamu parah sekali? Mungkin aku salah. Tempat Dewi Chang E sudah lama tidak makan. Dia sama sekali tidak makan makanan manusia. Aku bukan cuma gagal tukar barang, tapi dia ambil jantungku. Semua salah, Sukingyan. Semua salah dia. Sukingyan, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa mie instan tidak berguna untuk Chang E? Kamu yang membohongiku, kamu sengaja menjebakku, kamu yang buat aku kehilangan jantung. Di ini, Seperti yang kuduga jantungnya diambil, kamu tanya aku, bukankah kamu yang sengaja video call, minta aku saksikan langsung kejayaanmu? Bukankah kamu yang menelepon video, minta aku menyaksikan sendiri kejayaanmu? Mie instan itu enak banget. Apalagi yang rasa sapi panggang merah bidadari tidak suka, apa karena di dalamnya tidak ada potongan daging sapi besar? Sukingyan, kamu sengaja mempermainkanku, aku tidak akan melepaskanmu, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membuatmu hidup lebih sengsara daripada mati. Sebelum aku menyeberang, aku tidak bertahan hidup dengan menjual camilan selamat. Kamu begitu sombong dan bodoh jadi pasti akan mati. Makhluk fana yang hina berani memasuki istana Guanghanku, kebetulan aku kekurangan satu bahan obat. Aku ambil jantungmu sebagai permintaan maaf kepada bidadari ini. Bidadari, tunggu, aku bisa menyembuhkanmu. Aku bisa membantu mengeluarkan kotoran iblis di dalam tubuhmu sepenuhnya. Sekarang meridian dewamu terbalik, dinginnya, hatimu membakar tubuh, kultivasimu turun drastis. Aku pernah membaca sebuah kitab kuno kultivasi spiritual, di dalamnya tertulis dengan jelas gejala yang persis sama-sama. Aku bisa mengajarkanmu metode pengaliran yang lengkap. Orang biasa berani membahas ilmu dewa, apa yang kau tahu? Jika aku tidak bisa melakukannya, kau bisa ambil jantungku nanti. Hanya 2 menit, tidak akan menghambat penyembuhanmu. Pertama, duduk bersila, fokuskan pikiran pada dantian. Energi dewa yang kacau dan terbalik, tekan perlahan ke bawah. Kokohkan dasar. Kedua, tarik energi dingin murni dari istana bulan ke meridian, ikuti jalur meridian, putaran penuh 36 siklus.
Kotoran energi sedikit demi sedikit, dorong ke ujung jari telunjuk. Ketiga, akhirnya, hembuskan napas kuat dan buka meridian. Kotoran energi yang tersisa, keluarkan sepenuhnya dari tubuh melalui 10 jari. Tidak akan kambuh lagi. Terima kasih, sahabat muda, atas pertolonganmu. Tadi aku ceroboh, hampir menyakiti penyelamatku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah? Aku akan penuhi permintaanmu. Aku berada di dunia yang sangat dingin menusuk tulang, mayat hidup berkeliaran, banyak yang mati dan terluka. Aku butuh sesuatu yang bisa melawan dingin ekstrim, menguatkan tubuh, menetralkan racun mayat hidup, dan pil yang menyembuhkan luka dengan cepat. Hal kecil. Ini adalah pil Hansui. Satu pil bisa menahan Dingin minus 100 derajat. Seluruh tubuh hangat. Ini adalah pil Guyuan, bisa menguatkan tubuh, menyembuhkan luka parah dengan cepat. Ini adalah pil Kingdu, bisa menetralkan 100 racun di dunia. Ambil saja, aku punya banyak di sini. Cukup untukmu. Terima kasih, Dewi. Sebelum melintas, pil-pil inilah yang membuatku tidak sakit di cuaca dingin ekstrem, tidak mati dan tidak terluka saat dikepung zombie. Itulah sebabnya aku menjadi penyelamat kiamat. Wajah berbekas luka. Mereka adalah pengungsi yang sebelumnya. Masalah datang. Kami mendapat informasi. Kamu menyembunyikan banyak perlengkapan bertahan hidup kiamat. Serahkan dengan jujur. Kalau tidak, kalian berdua akan mati tanpa utuh. Mie instan ini adalah modal untukku menjadi penyelamat. Modal? Tidak boleh direbut. Tidak ada. Tidak ada apa-apa di sini. Kalian pergi cepat. Jangan buat masalah di sini. Tidak mau bilang? Kalau begitu, bunuh dulu wanitamu. Aku menepati janji. Jangan sentuh dia, Wei Wei, jangan bicara. Jika kau bilang tentang persediaan, kita semua tidak akan selamat. Kita benar-benar selesai. Aku. Hentikan. Aku tahu di mana ada persediaan. Aku akan membawa kalian ke sana. Kenapa dia menatapku? Aku sangat jauh dari toko buku. Dia tidak mungkin menemukannya. Ayo pergi. Su Qingyan, keluar. Serahkan persediaannya. Kau tidak bisa lari. Navigasi. Navigasi. Dia dulu, demi mudah mangkal, memasang pelacak di gerobak kumuhnya. Perempuan ini keras kepala. Bang Dao, langsung ambil paksa. Mobil Riotnya nggak akan kuat diserang sebanyak ini. Benar, hancurkan mobilnya. Seret dia keluar. Lihat dia sembunyi di mana lagi. Aku pernah berduel dengannya. Memang cukup jago. Tapi hari ini, dia tak bisa kabur. Serang, bongkar mobilnya, rampas perbekalannya. Su Qingyan, giliranmu sekarang. Pantas. Bang Dao, tambah kekuatan. Cepat selesaikan dia. Akhirnya bisa menangkap perempuan ini. Pukul dia sampai babak belur, jangan tahan. Akhirnya bisa menangkap wanita ini. Pukul sampai mati, jangan tahan. An, Dao Ge hancurkan dia sampai keluar. Hancurkan mobilnya yang jelek itu, biarkan dia mati kedinginan di luar. semua orang, serang dengan kekuatan penuh. Hari ini harus menangkapnya. Mendeteksi krisis kehidupan inang, dapat mengaktifkan peningkatan ultimat kedua. Apakah ingin segera meningkatkan? Tingkatkan sekarang, segera mulai. Peningkatan ultimate kedua dimulai. Penutupan armor penuh, interaksi energi dimulai ulang. Sistem penanggulangan elektromagnetik aktif. Pulsa elektromagnetik.
Ada apa ini? Semua senjata rusak. Dao Ge, perlengkapan kita, semuanya tidak bisa digunakan. Perisai serangan balik. Bangun semuanya. Ambil batu. Ambil pipa besi. Hancurkan. Aku nggak percaya nggak bisa dipecahin. Serangan kejut. Tidak mungkin. Mana mungkin dia sekuat ini? Bang Hu, ayo kita lari. Dia sangat menakutkan. Aku lawan kamu. Sial, apa-apaan ini? Kamu sudah berkali-kali memaksaku terus. Jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Serangan ini balasan atas pengepungan kalian tadi. Sampai tidak bertemu lagi. Kejar. Semuanya, kejar. Kejar. Semuanya kejar. Dia tidak akan lolos. Orangnya sudah hilang. Bagaimana cara mengejarnya? Apa yang ditakutkan? Aku sudah memasangnya di warung kecilnya alat pelacak, Sukinyan. Tidak peduli kau lari ke ujung dunia, aku pasti bisa menemukanmu. Hari ini aku harus menangkapmu. Benar. Ada pelacak. Dia tidak akan lolos. Kakak Hu paling hebat. Baik, kalau begitu ikuti pelacaknya. Hari ini harus kita cegat. Sistem, lakukan pemeriksaan menyeluruh, temukan semua pelacak eksternal dan alat pelacak. Sedang memindai. Terdeteksi di bawah sasis mobil ada satu pelacak buatan eksternal. Syukurlah ketemu. Mulai prosedur pembersihan, segera hancurkan sinyal lokasi. Pelacak sudah ditemukan, sinyal diblokir, lepaskan secara fisik, selesai. Saat ini tidak ada sinyal pelacak. Mana orangnya? Kenapa sinyalnya hilang? Dao Ge, pelacak, rusak. Tidak mungkin. Aku memasangnya dengan sangat rahasia. Bagaimana dia bisa menemukannya? Hu Ge, di sini tidak ada seorang pun. Dia benar-benar menghilang. Ini semua salahmu. Jalan jelek apa yang kamu tunjuk, membiarkannya kabur. Kita sudah bersusah payah. Jangan pulang dengan tangan kosong. Sekarang, barang persediaan yang kamu sembunyikan, serahkan. Kalau tidak, aku akan menguliti kamu hidup-hidup. Tidak boleh bilang. Kalau bilang, aku tidak akan bisa lagi menjadi penyelamat, aku akan hancur total. Aku bilang, barang ada di loteng lantai 2 toko buku, semua mie instan dan sosis, banyak sekali. Jangan sentuh barang persediaanku, itu milikku. Itu yang akan kupakai untuk menjadi dewa. Barang sebanyak ini, cukup untuk kita bertahan lama bawa-bawa semuanya. Jangan ambil, ini bukan camilan biasa, aku bisa menggunakannya untuk bepergian antar dunia, tukar senjata, tukar amunisi, tukar baju besi, 100 kali lebih berharga dari makanan ini, 1000 kali. Katakan lagi, kamu benar-benar bisa menukar persediaan tempur? Benar, aku bisa pergi ke dunia lain, tukar inti binatang, baju binatang, senjata. Kuat, bisa membuat kalian menjadi kekuatan terkuat di akhir zaman. Kalian bisa membangun tatanan baru, menguasai satu wilayah. Bagaimana aku percaya padamu? Jangan coba-coba main tipu. Sekarang percayakan, aku akan masuk sekarang. Membawakan kalian persediaan tempur. Kami tidak ikut denganmu. Kamu masuk sendirian. Ingat, harus berhasil. Jangan gagal. Kalau kamu berani main tipu, atau kembali dengan tangan kosong. Kamu dan wanita itu, tidak akan melihat matahari besok. Benar, tidak di luar dugaanku. Wang Hu terpojok di jalan buntu, hanya bisa mengekspos sistem. Dia masuk lagi kali ini.
Seharusnya di dunia binatang, monster besar berkeliaran, bahaya di mana-mana, lebih berbahaya dari dunia dewa. Kali ini dia mungkin akan kehilangan satu bagian lagi. Dunia binatang. Benar-benar dunia binatang, sebelum menyeberang. Su Qingyan ada di sini, mendapatkan inti binatang dan baju binatang. Inti binatang bisa jadi sumber energi, menggerakkan senjata, penerangan penghangat. Baju binatang tahan pedang dan peluru zombie pun tidak bisa menggigitnya. Pakai saja jadi. Dewa perang kiamat, aku juga harus menukar. Kali ini aku juga harus menjadi dewa perang. Aku harus melampaui Su Qingyan. Mereka sedang apa? Sepertinya ramai. Sudahlah, orc setiap hari makan daging mentah. Pasti belum pernah makan mie instan. Begitu makan pasti ketagihan. Halo, aku datang untuk bertukar. Aku punya barang bagus. Mau tukar dengan inti dan baju perang kalian? Aduh, bahasa tidak nyambung. Bagaimana ini? Kelihatannya seperti binatang anjing. Itu sama seperti bermain dengan anjing, kan? Seharusnya bisa. Ini enak. Tukar dengan punyamu itu. Mengerti? Tukar, bertukar. Berhasil. Akhirnya berhasil. Su Qingyan. Tunggulah. Kau akan mengagumiku, akulah penyelamat sejati. Akhirnya berhasil. Su Qingyan, tunggulah dan kagumi akulah penyelamat sejati. Bahasa dunia binatang, manusia tidak akan pernah mengerti. Wang Hu tidak akan pernah tahu. Sedang terjadi wabah di sana. Tubuh manusia binatang membusuk, kekerasan tak terkendali, banyak yang mati dan terluka. Mereka sedang melakukan pengorbanan darah, membutuhkan makhluk hidup terkuat, dipersembahkan kepada dewa binatang, untuk memohon lenyapnya wabah. Dan dia, manusia utuh, kuat dan sehat, adalah persembahan paling sempurna. Ken, kenapa? Bukankah kita sudah sepakat, tukar-menukar? Bukankah sudah sepakat tukar barang? Apa yang kalian lakukan? Tolong. Lepaskan aku, kalian lepaskan aku, tolong. Kakiku. Gerbang waktu cepat keluar, biarkan aku kembali. Kakhu. Kakimu. Mana perlengkapan perangnya? Mana senjata yang kau janjikan? Berani kau menipu kami? Ada. Aku benar-benar punya. Hanya segini, tidak ada gunanya. Berani kau memberiku sampah? Pukul dia. Pukul sampai mati. Jangan ambil, kumohon kalian. Tinggalkan sedikit untuk kami akan mati kelaparan. Pergi, kau tidak pantas menawar. Kakhu. Sekarang tidak ada apa-apa. Bagaimana kita? Semua karena Su Qingyan. Semua gara-gara Su Qingyan. Su Qingyan. Kenapa kau tidak memberitahuku? Manusia binatang di dunia binatang menggunakan bahasa binatang. Kau sengaja menjebakku. Manusia binatang di dunia hewan tidak berbicara bahasa binatang. Apa mereka bicara bahasa manusia? Osa, laka, kalimat ini artinya wabah, kalimat ini artinya persembahan. Persembahan wabah. Mereka sedang apa? Sepertinya ramai. Mereka akan menjadikanku persembahan. Akhirnya sadar juga. Otaknya kosong. Mau jadi penyelamat juga. Mimpi aja.
Dunia hewan terserang wabah. Mereka memilih yang terkuat, persembahan makhluk hidup, memohon kepada dewa binatang untuk meredakan wabah. Anggota suku yang mati tertular wabah harus segera dikremasi. Jika tidak, wabah akan menyebar. Seluruh suku akan mati. Seorang manusia? Bagaimana bisa bicara bahasa kita? Dia pasti makhluk jahat pembawa wabah. Tangkap dia untuk persembahan. Percayalah padaku, aku bisa menyelamatkan kalian. Aku tidak akan menipu kalian. Mereka sangat percaya pada dewa hewan. Bersumpah atas nama dewa binatang adalah yang paling mengikat. Aku bersumpah atas nama dewa binatang. Yang kukatakan semuanya benar. Jika ada satu kata pun dusta, aku rela dihukum hancur jiwa raga. Turunkan dia. Aku percaya padamu sekali ini. Aku sekali. Kalian punya Bingyekal, Kulinghua, Ciksweteng. Ini semua rumput liar. Apa gunanya? Hanya ketiganya jika digabung. Direbus menjadi ramuan, bisa menyembuhkan wabah. Bukan ini, cari lagi. Ketemu ini dia Bingye Chao. Penyelamat, terimalah semuanya. Inti binatang bisa menggerakkan segalanya. Baju binatang kebal terhadap senjata. Ingyan, aku salah. Aku benar-benar salah. Lagi pula kita pernah menjadi suami istri. Aku kira dengan mie instan bisa menukar perbekalan, tapi ternyata sama sekali tidak bisa. Sekarang kakiku patah, perbekalan juga dirampas, aku tidak punya apa-apa, berikan aku sedikit makanan, aku sama sekali tidak ingin bercerai denganmu. Semua karena Lin Weiwei yang perempuan itu menggoda aku. Kau bicara sembarangan. Jelas kau yang mendekatiku duluan, kaulah yang pertama mengkhianatinya. Diam, perempuan tidak tahu malu. Tanda ini kapan ini muncul? Siapa yang melakukannya? Karena dia sekarang butuh bantuanku, kebetulan bisa memakainya sebagai umpan untuk memancing orang yang membuat tanda itu. Baiklah, aku beri kamu satu kesempatan, aku kirimkan lokasinya padamu. Kamu dan Lin Weiwei datang ambil perbekalan sendiri. Terima kasih, King Yan, kamu sangat baik, kami segera datang, segera. Ketemu. King Yan, kita sampai lihat gerobak kotor kamu. Kalian langsung masuk ke dalam gerobak kotor ini, perbekalan ada di dalam. Cepat masuk, pasti penuh makanan di dalam. Su King Yan, kau tipu aku. Perbekalan yang sesungguhnya disembunyikan jauh di sana. Jalannya tidak mudah, mobil ini, aku khusus siapkan untuk kalian. Kau ikuti petunjukku sampai di sana. Sungguh. Bohong buat apa aku? Su King Yan, kenapa kita terus muter-muter? Asian dia. Memang biar kau muter-muter beberapa kali biar tikus yang bersembunyi di tempat gelap keluar. Ternyata kau yang terus mengawasiku diam-diam adalah dirimu. Wang Hu, kalian berhenti sekarang, pergi ke lubang salju, di depan sana. Persediaan terkubur di bawahnya. Semua persediaan serahkan semuanya.
Jangan bunuh aku. Roti semuanya untukmu. Aku sudah mengawasi warung kotor itu beberapa hari. Tahu kalian punya persediaan menumpuk seperti gunung. Mau memberiku beberapa potong roti saja? Cari mati. Aku bukan orang yang kalian cari, warung kotor ini kosong. Yang punya persediaan adalah yang lain, itu punya Su Qingyan. Pukul dia, pukul sampai mati, siap? Anjing gigit anjing, lucu juga. Mobil itu, pickup hijau itu, pasti ada perbekalan di dalamnya. Celaka. Itu Senyi. Dia Kapten Regu Komando. Di mobil pasti penuh perbekalan penyelamat. Aku yang pertama menemukannya, aku berjasa. Nanti beri aku sedikit makanan saja. Tinggalkan mobil perbekalan. Kalian boleh pergi? Jika tidak, hari ini jangan harap pergi hidup-hidup. Ini milik rakyat, perbekalan untuk bertahan hidup. Aku tidak akan menyerahkannya kepada kalian. minta dihajar. Serang, hancurkan dia. Serang dengan kekuatan penuh, habisi dia. Senyi, cepat naik. Akhirnya kamu muncul. Kali ini, mobil, perbekalan, semuanya aku ambil. Kawan-kawan, serang dengan sekuat tenaga, tangkap mereka. Siap. Inyan, bagaimana kabarmu? Kamu kuat? Tidak kuat lagi, kan? Tambah semangat. Remukkan. Tingkatkan serangan. Nyawa inang dalam bahaya kritis dapat diaktifkan. Evolusi pamungkas tahap ketiga apakah akan segera ditingkatkan? Upgrade. Segera aktifkan. Evolusi tahap dimulai. Perisai global, penanggulangan partikel meriam benturan ganda, buka kunci penuh. Pantulan partikel. Apa? Serangannya malah dipantulkan? Kenapa mobilnya begitu aneh? Sangat menakutkan. Kita akan mati di sini. Formasi perisai menutup pertahanan rapat. Sial, ternyata terjerat. Guncangan benturan. Apa-apaan ini? Bahkan perisai tidak bisa menahan? Uge, ayo kita lari. Jangan kita rebut. Semua bangun. Gunakan bom ledak area, hancurkan pertahanannya. Ledakannya kuat sekali, energi sistem terkuras terlalu cepat. Harus cepat selesaikan. Kalian yang memaksaku meriam kejut pamungkas. Tidak mungkin. Aku kalah sama gerobak sampah kecil. Lenganku patah lagi. Su Qingyan,
Aku benci kamu. Tolong, aku tidak mau mati, aku benar-benar tidak mau mati. Inilah akibatnya sering membuatku marah. Ini adalah akibat sering menggangguku. Tunggu. Ingin aku bawa truk logistik ikut kamu. Kamu terluka. Cepat duduk. Aku akan membalutnya. Tidak apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama, kamu juga pernah menyelamatkanku. Jangan. Barang-barang harus cepat dikirim. Masih banyak orang yang menunggumu. Baik. Aku ikut kata kamu, setelah semua ini selesai, aku akan mencarimu lagi. Pecundang. Pecundang. Tidak bisa membantu, malah bikin masalah. Kita nggak punya apa-apa lagi, gimana cara kita bertahan hidup? Hotpot ini yang bisa panas sendiri, kasih aku cepat. Pergi sana. Ini yang kupakai untuk tukar barang kali ini. Aku pasti bisa jadi dewa. Terakhir adalah dunia binatang, kali ini seharusnya dunia kultivasi. Kalau tidak salah ingat, dunia kultivasi sekarang sedang dalam kekacauan internal. Posisi pemimpin sekte hanya yang terkuat yang bisa mendudukinya. Kalian berdua tidak layak. Tetua sudah tua, jangan terus mempertahankan posisi. Kekacauan internal sekte hanya akan membuat orang luar tertawa. Karena tidak bisa sepakat, mari kita bertarung untuk membuktikan siapa yang menang. Dialah pemimpin sekte. Mereka belum bisa hidup tanpa makanan. Mereka berbicara bahasa manusia lagi, kali ini pasti aman. Tunggu sebentar. Jangan bertarung dulu. Dari mana datangnya manusia biasa? Bahkan belum memulai latihan. Berani masuk ke sekte King Yun dan membuat onar, menunda pemilihan ketua sekte kami. Mencari mati. Aku datang dari dunia lain. Aku punya makanan lezat yang luar biasa. Aku ingin menukarnya dengan bahan kultivasi kalian. Wanginya enak sekali. Apa ini? Belum pernah melihatnya. Baunya enak sekali. Aku ingin mencicipinya. Aku menggunakan makanan ini untuk menukar dengan batu roh kalian, artefak, pil obat, apa yang kalian punya, apa yang akan ditukar. Memenuhi nafsu makan adalah jalan sesat. Hanya wanita yang menginginkan hal-hal ini. Berani-beraninya kau menggunakan trik kecil ini. Untuk mempermainkan kami, berani meremehkan sekte King Yun. Hari ini kau harus mati. Jangan bertindak dulu. Aku masih punya ini, aku masih punya barang bagus. Begitu asap menggoda keluar, pria mana yang bisa tahan? Pasti kali ini bisa mengalahkan kalian. Benda hina dari manusia biasa, berani pamer di hadapan sekte King Yun.
Menggunakan cara licik seperti ini untuk mempermainkan orang tua benar-benar pantas mati. Mengacaukan upacara besar sekte. Hari ini kau harus membayar harganya. Ternyata mengandung kekuatan duniawi yang lemah. Biarkan saja, pasti jadi bencana. Dunia kultivasi memang yang kuat memangsa yang lemah. Tanpa kekuatan, itu salah sendiri. Berani sekali, manusia biasa. Berani di sekte kami berulah di upacara besar. Menghina sekte, melawan atasan, pantas dihukum mati. Hanya sampah tanpa akar spiritual. Berani juga datang membuat onar. Terima kematian. Pakaian seragam, pedang kuno tersegel, pemisahan kekuasaan, ini bukanlah dalam novel kultivasi sekte King Yun. Alurnya persis cocok. Kalian bertiga berniat tidak hormat pada calon pemimpin sekte. Pemimpin sekte, hanya kau sampah, tanpa akar spiritual, benar-benar mimpi di siang bolong. Sekte kami belum pernah memiliki pemimpin fana. Ajaran leluhur sekte King Yun, bukankah siapa yang bisa membuka segel kuno dan mencabut pedang suci sekte, tanpa memandang status, bisa menjadi pemimpin sekte? Terus kenapa? Justru karena selama 500 tahun tidak ada yang bisa mencabut pedang kuno, kita saling memperebutkan posisi pemimpin. Kau pikir kau siapa hingga ingin mencabut pedang dewa? Kau hanya mencari alasan untuk mengulur waktu. Apa aku bisa mencabutnya? Coba saja, nanti tahu. Aku bahkan tidak punya akar spiritual, tidak ada ancaman bagi kalian. Apa masih takut aku curang? Baik. Akan kubuat kau menghentikan harapan itu. Cobalah. Cara mencabut pedang menurut penulis, sama sekali bukan pakai kekuatan spiritual, melainkan pakai keseimbangan pusat gravitasi dan frekuensi resonansi. Dengan sudut dan ritme tertentu, mengetuk ringan 3 titik pada sarung pedang, pedang akan lepas dengan sendirinya. Tidak mungkin. Orang pertama dalam 500 tahun dia benar-benar berhasil mencabutnya. Pemimpin yang mulia, terimalah hormat kami. Sembah pemimpin. Pemimpin kantong ini bisa menampung segalanya. Mohon diterima. Selamat jalan, pemimpin. Kalau dipikir sekarang masih ngeri. Jadi, dulu Wang Hu ingin toko buku ini. Saya langsung mengabulkannya. Aku hanya ingin dikiamat hidup dengan tenang, sama sekali tidak ingin jadi penyelamat. Semakin besar, kemampuan semakin besar tanggung jawab, sangat lelah. King Yan, saya mewakili semua korban selamat datang langsung berterima kasih padamu. Tidak menyangka di kiamat yang sangat dingin ini masih bisa makan hotpot panas seperti mimpi. Sen Yi, sebenarnya gerobak kecil, ini bukan gerobak biasa. Ia punya sistem pintar, bisa di-upgrade, bisa membuat makanan dan punya ruang. Ini adalah... Barang-barang ini kamu bisa mengambilnya dan bagikan. King Yan, saya mewakili semua penyintas. Terima kasih. Kamu tidak menyelamatkan beberapa orang saja, tetapi harapan seluruh kiamat. Orang ini kok agak familiar. Mendeteksi tuan rumah banyak berbuat baik. Akumulasi pahala mencapai target. Peningkatan sistem keempat dimulai. Hadiah lahan subur seluas ribuan hektar. Memecahkan krisis pangan kiamat secara permanen. King Yan, kita punya ladang kiamat terselamatkan. Bagus sekali, sungguh bagus. Tunggu. Kita tidak punya benih.
Aku akan segera siarkan ke seluruh kota, kepada semua yang selamat, mengumpulkan benih. Apapun risikonya kita harus menemukan benih. Benih, biarkan silakan Anda kendaraan berakting, tambah tunggu besi, dapatkan mikro tangan benda keberanian cahaya, asalkan dapat benih aku bisa menjadi manusia penyelamat. Ini adalah kesempatan terakhirku. Aku akan menggunakan barang-barang ini menjelajahi Wanjie lagi. Aku kali ini Ternyata terlempar ke era kiamat. Barang apa yang bisa ditukar di sini? Apa yang bisa ditukar di sini? Kamu dari kelompok mana? Berani masuk ke wilayah kami? Berani rebut persediaan? Bunuh saja. Jangan bunuh aku. Aku punya makanan, aku mau tukar barang. Ini makanan. Sudah 10 tahun sejak kiamat. Kami belum pernah lihat makanan utuh seperti ini. Aku mau tukar makanan ini dengan barang paling tidak berguna yang kalian punya. Biji-bijian. Kakak Hu, kita berhasil. Kita benar-benar dapat bijinya. Aku penyelamat. Aku harapan seluruh umat manusia. Mulai sekarang, kalian berdua adalah tamu kehormatan kami. Ada permintaan apapun silakan sampaikan. Beberapa orang punya ladang, tapi apa gunanya? Bukankah mereka bergantung padaku? Dengan sebungkus mie instan, aku mendapatkan harapan seluruh umat manusia. Akulah penyelamat sejati. Betul, Kakak Hu paling hebat. Shen Yi, kamu segera bawa benih ini masukkan ke ruang ladang subur Suqingyan tanam dalam jumlah besar. Baik. Tunggu, jangan ditanam. Sebelum melintas, aku juga pernah ke tanah tandus kiamat itu. Aku menggunakan persediaan untuk melawan zombie. Tapi kemudian aku menyadari, begitu dunia pasca apokaliptik runtuh, barang yang dibawa dari sana semua barang akan berubah menjadi batu. Berdasarkan perkiraan waktu dunia itu akan segera runtuh. Benih ini sekarang terlihat normal, begitu ditanam, akan gagal. Saya sarankan, coba tanam satu dulu di cawan Petri. Pastikan aman dulu. Suqingyan, kamu cemburu, aku hidup enak, kamu tidak tahan melihatku bahagia? Iya, kamu sengaja menghalangi kami. Kalau begitu, coba tanam satu di sini, biarkan fakta yang bicara. Kalian berdua mulai sekarang adalah tamu kehormatan kami. Jika ada permintaan silakan sampaikan. Ada orang punya lahan saja tidak berguna. Bukankah aku yang dengan satu bungkus mie instan menukarnya, dengan harapan seluruh umat manusia, akulah penyelamat sejati? Betul-betul Bang Hu yang paling hebat. Shen Yi, kamu segera bawa benih ini masuk ke ruang ladang Suqingyan tanam dalam jumlah besar. Baik. Tunggu, jangan ditanam. Sebelum perpindahan, aku juga pernah ke tanah tandus kiamat itu. Aku menggunakan perbekalan untuk melawan mayat hidup. Tapi kemudian kusadari saat tanah tandus kiamat runtuh, semua barang yang dibawa dari sana akan berubah menjadi batu, akan berubah menjadi batu. Menurut perhitungan waktu dunia itu, segera akan runtuh. Benih-benih ini sekarang terlihat normal, begitu ditanam akan gagal. Saya sarankan coba tanam satu di cawan Petri dulu, pastikan aman baru bicara.
Nafsu makan adalah jalan sesat. Kamu berani menggunakan trik murahan ini untuk mempermainkan kami? Kamu berani menggunakan trik murahan ini untuk mempermainkan Jangan kami. bergerak. Aku masih punya ini, aku masih punya barang bagus. Begitu asap pemikat keluar, pria mana yang bisa tahan? Kali ini pasti bisa menangkap kalian, menggunakan jalan sesat ini. Mempermainkan yang lebih tua. Benar-benar pantas mati. Dunia kultivasi memang yang kuat memangsa yang lemah. Tidak punya kekuatan. Itu salah sendiri. Aku hanya ingin hidup tenang di akhir zaman. Semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab. Orang ini kok kelihatan familiar? Jingyan kita punya ladang sekarang. Akhir zaman punya harapan. Asal dapat biji, aku bisa menjadi penyelamat umat manusia. Berani masuk ke wilayah kami, bunuh tanpa ampun. Aku datang untuk menukar barang. Menukar dengan barang yang paling tidak berguna di sini. Kakak Hu, kita berhasil. Kita benar-benar dapat bijinya. Aku penyelamat seluruh umat manusia. Kalian berdua mulai sekarang adalah tamu istimewa kami. Katakan saja apa yang kalian minta. Kamu segera bawa biji ini ke ruang ladang subur Sukingyan, tanam dalam jumlah besar. Tidak bisa ditanam. Sebelum melintas, aku juga pernah ke tanah tandus akhir zaman itu. Tapi kemudian kusadari, begitu tanah tandus itu runtuh, semua barang yang dibawa dari sana semua barang akan berubah menjadi batu. Kamu cemburu padaku yang hidup enak, tidak tahan melihatku bahagia. Kalau begitu coba tanam satu di sini, biarkan fakta yang bicara. Lihat, tidak ada. Tapi otakmu tidak berfungsi. Lepaskan aku. Aku adalah penyelamat. Bukan begitu. Lepaskan aku. Orang biasa rendahan, kebetulan aku kekurangan satu ramuan. Aku bisa membantumu mengeluarkan kekotoran iblis dalam tubuhmu sepenuhnya. Bisa menetralkan semua racun di dunia, ambil saja. Dia pasti iblis pembawa wabah. Tangkap dia dan jadikan kurban. Aku bisa menyelamatkan kalian. Aku tidak akan menipu kalian. Daun es bunga pahit dan tanaman darah merah, Ini semua rumput liar. Apa gunanya? hanya jika ketiganya digabungkan direbus menjadi ramuan, baru bisa menyembuhkan wabah hewan. Penyelamatku, terimalah semuanya. Inti binatang bisa menggerakkan segalanya. Baju besi binatang kebal senjata. Ajaran leluhur sekte King Yun, bukankah tanpa memandang status, siapapun bisa menjadi pemimpin sekte? Lalu kenapa? Justru karena selama 500 tahun tidak ada yang bisa mencabut pedang kuno. Salam untuk pemimpin sekte. Salam hormat untuk pemimpin sekte. Itu, Tumbuh dengan sendirinya. Ingin ada harapan. Kita benar-benar punya harapan. Akhir zaman. Benar-benar ada harapan.